keluarkan alhamdulillahirobbil alamin. Cicing heula tah mitra susuk bersarang 50 tahun dibongkar di hari naon teh? Hari Minggu. Tah tukeun. Ada yang ditanam di dalam tubuh dia. Incu putu nyak siap. Ya mungkin jumlahnya saya nggak bisa bilang ya, tapi setidaknya ada yang dia pakai lah. Nah, ternyata kecurigaan saya selama ini, curiga saya itu bukan ada yang ditanam, tapi yang mengganjal itu ternyata beneran ada. Wi, tuh anak kecil ngapain sih usir-usir gitu. Jadi kita berdua lihat-lihatan kayak anak kecil, saya bilang gitu kan. Karena emang kita tidak melihat apapun ya mas, maksudnya tidak melihat apapun. Dia melihat juga mas, katanya dia teriak-teriak ngomong ke anaknya tuh kayak, tolongin mama itu di jendela ada yang ngerangkak ada. Kalau untuk dari orang terdekat nih, tante dan kakaknya Mbak Anggi, ada nggak sih pernah nyampaikan atau bercerita sama Anggi tentang kejadian-kejadian serupa yang dialami? Ya mungkin yang ngerasa banget impactnya itu saya sama tante saya sih mas, karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warga bumi. Balik lagi sama gue John Arya di Titik Koma. Guys, hari ini gue udah seperti biasa nih mengundang narasumber yang tentunya punya kisah yang menarik untuk dikisahkan. Jadi kali ini ada sebuah kisah dari seorang wanita yang memiliki nenek, dan neneknya ini ternyata semasa hidupnya melakukan sesuatu sehingga penasaran dong sama kisahnya. Jadi langsung aja kita sapa Mbak Anggi. Halo Mbak Anggi. halo mas, Sehat ya? alhamdulillah sehat. Oke, lagi sibuk apa nih hari-hari sekarang nih Mbak Anggi? Jadi pengangguran dulu, pengangguran banyak acara. Waduh. Baru resign apa gimana? Baru aja resign. Baru resign? Oke, Mbak Anggi, hari ini ada kisah apa nih yang mau di-share sama kita nih? Pengen cerita pengalaman sih mas dari jida saya sendiri kebetulan. Jida? Iya, Apa nih jida? jida itu nenek. Oh, nenek. Bahasa mana itu? Arab biasa. Bahasa Arab. Oh, jida nenek. Kenapa nih jida? Jidanya kenapa nih? Dia pernah masang susuk. Untuk alasannya saya nggak tahu sih ya. Itu juga saya baru tahu setelah dia sakit, dan menurut saya itu udah nggak masuk akal di nalar manusia. Wah, ini penasaran nih teman-teman nih. Gue pengen tahu kisah lengkapnya seperti apa. Dan gue yakin juga teman-teman juga penasaran dan mau dengar versi lengkap dari Mbak Anggi. Dan sebelum kita masuk ke cerita, gue mau ngajak kalian yang tentunya punya kisah menyeramkan. Kalau kalian mau jadi narasumber seperti Mbak Anggi, kalian bisa langsung aja DM ke Instagram pribadi gue atau Instagramnya Titik Koma. Gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita dengar kisah lengkapnya hanya di Titik Koma. Hati-hati teman. Mbak Anggi, gimana Mbak cerita lengkapnya Mbak? Jadi gini mas, sebelum ceritanya dari awal jida saya sakit ya. Jadi dia tuh emang udah sakit-sakitan, cuma ini di satu titik dimana dia mulai melemah. Menurut saya emang udah bawaan tua kali ya. Nah dari situ dia udah mulai sakit-sakitan ini, terus di rumah, dia udah mulai di rumah aja tiduran. Ada satu hari di mana awal mula dia sakit ini, saya ngerasa rumah itu kayak mencekam buat saya. Baru pertama kali selama dia sakit, dan itu dia cuma bisa rebahan aja, tapi udah masih bisa bangun, cuman maksudnya lebih banyak rebahan lah. Terus juga di mana hari saya melihat muka dia itu seperti perawakannya laki-laki. Tapi saya masih mikirnya ya normal aja gitu ya, maksudnya belum ada mikiran kemana-mana. Terus dia sering berobat jalan, terus dia pulang,
satu hari di mana itu saya ngerasa pas di dalam rumah itu kayak rame. Walaupun itu cuma saya berdua sama jida saya atau sama abang saya bertiga, tapi saya ngerasa tuh kalau saya lagi di kamar mandi atau saya lagi di luar tuh kayak ngerasa ada yang ngeliatin gitu, kayak selalu dalam pengawasan. Terus selalu ada kayak suara aneh, entah itu suara perempuan menangis atau kayak bunyi air keran yang kayak dihidupkan gitu. Itu selama satu hari itu ya, itu baru saya ngerasain kayak benar-benar aneh dan beda. Terus masuklah di hari kedua, Mas, dimana saya nganterin jida saya itu berobat. Terus saya pulang dari rumah sakit, dokter tuh bilang kalau misalkan dia ini kan udah penyakitnya komplikasi. Kebetulan dia itu ada penyakit gula, terus dia ada darah tinggi, tensi, ya kan. Terus dia ada lambung juga, lambungnya itu udah kronis. Dan nggak boleh minum kopi kan, Mas, ya. Tapi emang namanya orang tua kadang bandel juga ya minum kopi. Nah, di situ dia udah pakai pampers dalam keadaan walaupun dia masih jalan, tapi dia tuh udah mulai pakai pampers karena ya namanya orang tua gak bisa lama dikit pasti langsung kayak anak kecil ngompol gitu ya, Mas. Apalagi kalau misalkan dia lagi sakit nih perutnya, dia kadang pup di kasur gitu ya. Makanya kita sebagai cucu ataupun anak pasti selalu makin dia pampers nih. Nah, setiap dia manggil tuh di hari kedua itu, dimulai hari pertama saya ngerasain udah mencekam itu, setelahnya pun saya kalau misalkan dia manggil nih, saya nggak berani nyamperin dia itu sendiri. Saya selalu duduk di luar karena saya ngerasa itu hawa udah nggak enak aja rumahnya gitu. Karena bukan saya juga yang ngerasain ya. Setelah 4 harian sebelum saya cerita ke situ, itu singkatnya ternyata tante saya juga ngerasain hal yang sama, cuma dia belum cerita gitu kan. Dia belum cerita, belum berani buka suara, dan saya pun belum buka suara apapun ke tante saya itu kan. Dia manggil, akhirnya saya telepon tante saya bilang, "Bu, tolong turun dong, Jida manggil." Saya alasannya Jida manggil dia, padahal manggil saya mungkin saya bisa aja masuk, cuman saya nggak berani gitu kan, saya takut. Akhirnya nggak lama, 5 menit kemudian dia turun, datang. Kita masuklah berdua, akhirnya kita ngurus dia nih berdua kan. Dia sering manggil ya namanya orang tua, kembali lagi ya, Mas, rewel lah, udah kayak anak kecil gimana sih kan. Terus mukanya itu kayak apa ya, yang tadi saya bilang kayak udah beda, kayak muka perawakan laki-laki, tapi itu kadang-kadang ntar kembali normal, ntar kayak gitu lagi, kayak laki-laki lagi gitu. Nah, jida saya ini walaupun udah sakit-sakitan seperti itu, kadang tuh kayak orang sehat, kadang sakitnya parah banget. Jadi kayak apa ya, kambuh-kambuhan, tapi menurut saya udah nggak normal banget, Mas, kalau udah dari situ ya. Kalau menurut saya kan umur jida saya itu udah 70-an. Nah, udah seperti itu, satu hari itu sampailah malam kan, dia seperti biasa lah masih manggil-manggil buat ngurusin dia minta minum, kita kasih makan, kita kasih minum. Dan itu saya nggak sendiri, pokoknya selama semalam itu kalau misalkan abang saya belum pulang, tante saya nggak saya kasih pulang dulu. Maksudnya biarin kita berdua yang ngurus. Kalau tante saya mau ngurus suaminya ke atas, ya paling saya minta tolong gantiin sama anaknya dulu datang. Pokoknya sampai datang dulu dah, setidaknya ada yang menemani saya kan. Singkat cerita, udah malam nih, abang saya udah pulang, kita tidurlah nih berdua ya kan. Terus jida saya manggil, "Anggi, tolongin nak, anak bayi tolongin," kata dia gitu. Nggak mau pipis, maksudnya dia kan membahasakan diri dia ya, pipis. Akhirnya sampai dimana saya kayak ya namanya orang capek ya, Mas. Saya capek juga, saya cuman bangunin abang saya karena kan posisi tidurnya itu kayak huruf T gitu loh, Mas. Jadi kaki abang saya, nah ini di bawahnya saya gitu kan. Saya cuma nyolek-nyolek kayak, Mi, Jida manggil," kata gitu kan. Saya kaget tuh, Mas, tiba-tiba jida saya udah ada di atas kepala saya. Iya, udah ada di atas kepala saya. "Nak, tolongin nak, nggak mau pipis," kata dia gitu. Saya kaget kan, di situ saya langsung bangun.
ya Jid ditolongin. Saya bangun lah, terus ya gimana ya mas, spontan saya kan, kaget saya di situ, udah bangun aja kan. Akhirnya saya anterin lah tuh ke kamar mandi, akhirnya saya tidurin lagi. Udah gitu udah aman sampai pagi tuh. Cuman dalam keadaan saya deg-degan masih ada lah ya, maksudnya kaget tiba-tiba udah ada di atas kepala kan. Udah kayak gitu, singkat cerita udah pagi. Datanglah tante saya seperti biasa, ami saya dia nyari uang lah ibaratnya, Gojek buat ngidupin jidah saya ya kan. Akhirnya di situ saya udah mulai kerja juga kan. Kemarin tuh saya posisinya lagi libur, terus saya udah mau berangkat kerja. Saya ninggalin tante saya sama jidah saya, yang dimana di hari itu memang ada jadwalnya untuk berobat check up. Akhirnya check up, di hari ketiga tuh check up, pulang. Ya seperti biasa dokternya bilang penyakitnya, terus dikasih lagi obatnya gitu. Pada malam itu jidah saya ngeluh bener-bener yang sakit banget, perutnya sampai udah nggak ketolong. Akhirnya kita bawa ke rumah sakit di daerah Jakarta Selatan. Terus akhirnya dapat kamar, diperiksa, akhirnya dapat kamar. Dan saya nggak tahu kalau misalkan kamar itu angker. Itu ada di sekitar lantai 3 di rumah sakit itu ya. Dan saya waktu itu yang nemenin jidah saya itu saya sama tante saya berdua. Nah singkat cerita, jidah saya ini ngomong ke tante saya, dia bilang, Wi, tuh anak kecil ngapain sih usir-usir gitu. Jadi kita berdua lihat-lihatan kayak anak kecil, saya bilang gitu kan. Karena emang kita tidak melihat apapun ya mas, maksudnya tidak melihat apapun. Dia melihat, udah kayak gitu, udahlah nggak usah digubris. Saya pikir mungkin dia ngaco atau gimana ya. Udah seperti itu, udah. Ternyata yang di bawah kaki jidah saya kan ada pasien juga ya, dia ngeliat juga mas, katanya dia teriak-teriak ngomong ke anaknya tuh kayak, tolongin mama, itu di jendela ada yang ngerangkak, ada bahasanya ngerangkak tuh gimana, kayak nempel di jendela tapi sambil jalan gitu. Nah di situ walaupun tidak sama, tapi maksudnya apa yang dilihat itu hampir sama kayak jidah saya, maksudnya jidah saya ngeliat dan orang itu ngeliat. Nah di situ saya mikir kayak, ini ada apa nih dengan kamar ini gitu kan. Karena emang nggak bisa tidur, ya karena itu yang di bawah kaki jidah saya teriak, jidah saya juga teriak. Jadi bukannya teriak yang gimana, maksudnya kayak ribut dengan anak kecil gitu. Terus kebetulan di bawah, di samping kamar kan isinya 6 gitu kan. Nih jidah saya di bawahnya ada orang, nah samping itu kosong kan. Jadi isinya satu kamar itu cuman ada 2, jidah saya sama yang di bawah kaki jidah saya tuh. Itu lemari emang bener-bener kayak apa ya, kayak kebuka kan lemari di rumah sakit itu besi, besi ya kan, terus kayak kebuka terus ketutup. Terus saya langsung bilang dong ke tante saya bilang, Bu, denger gak? Udah diam aja deh. Terus saya langsung tidur, tapi jidah saya udah terlelap juga kan. Akhirnya udah alhamdulillah nih dia udah tidur, udah Bu kita tidur dah, maksudnya mumpung sama-sama tidur nih, nggak ini kan. Terus singkat cerita, udah selesai besok pagi, saya izin lah tuh mau berangkat kerja kan. Saya berangkat kerja, udah gitu jidah saya masuk rumah sakit itu kan 2 hari. Saya nggak pulang kan pada malam itu, saya pulangnya ke kosan. Terus saya udah dengar dapat berita kalau jidah saya itu udah pulang. 2 hari kemudian dia udah pulang dari rumah sakit, katanya udah sehat. Nah saya pulanglah ke rumah. Saya pulang ke rumah, saya dapat cerita dari tante saya, dokter bilang jidah saya itu penyakitnya udah parah, udah komplikasi. Dari penyakit semuanya itu udah terjadi komplikasi. Terus saya bilang, ya udah kita rawat bareng-bareng aja, saya bilang gitu kan. Tapi dimana dokter bilang tuh dia udah nggak boleh minum kopi, udah nggak boleh makan yang asem-asem. Nah akhirnya dia masih minta kopi tuh mas, masih minta kopi, masih mau makan bakso. Padahal tuh dalam keadaan udah lemes mas, gimana ya, kayak ya namanya udah sakit parah gimana sih kan, udah sakit parah tapi dia minumnya itu kayak minum orang sehat. Ya itu ya saya bilang, kadang sehat banget, kadang drop gitu. Nah akhirnya dia minum, masuklah rumah sakit lagi. Saya pikir
besok-besok gak usah dikasih deh, kalau misalkan dia minta nih kita nggak usah kasih gitu kan, takutnya apakah dia masuk rumah sakit nih karena kita memanjakan dia nih, walaupun timbang sekali kasih kopi itu jadi ngaruh kan. Karena dia masuk rumah sakit lagi di ruangan yang berbeda. Nah dari situ dia sering bengong tuh Mas, dia bengong, terus dia sering katanya ngelihat orang, terus kayak ada apa ya, bukan kayak lapangan luas gitu, dia ngeliatnya udah kayak bengong aja, macem-macem lah udah gitu. Terus terus udah ngawur, terus kayak kadang tuh ketakutan, entah apa, kan kita nggak bisa nolong ya Mas, kalau misalkan dia ngeliat sesuatu yang bikin dia teriak tuh kita juga nggak bisa nolong kan, kita juga bingung. Nah saya di situ udah mulai kayak ada apa ya ini, maksudnya dari yang awal muka dia udah seperti laki lah tuh ya kan, udah nggak masuk akal. Akhirnya dirawat selama beberapa hari, terus saya ngerawat bareng tante saya kan, di situ saya posisi lagi libur, ada makanan dari rumah sakit, jadi dia tuh selang misalkan habis makan nih kayak orang normal biasa, makan habis bener-bener bersih Mas. Kalau orang sakit tuh kan ibaratnya pahit atau apa lidah gitu, ini enggak, habis dah tuh makanan. Terus wih lapar gitu, mau makan biskuit, makan ini, pokoknya setiap abis makan tuh pasti lapar lagi, terus minta teh manis panas, kita belikan lah tuh ke bawah kan, pada saat di rumah sakit beliin ke bawah, itu panas Mas, kalau misalkan minuman panas tuh kan ngebul ya, kita tahu banget tuh pasti udah panas banget kan, pas nyampe ke atas itu dia langsung minum Mas, ya ibaratnya tahu kan gelas yang plastik yang segini, itu udah ya seperapat aja nggak ada Mas. Terus saya langsung kayak, Bu itu kan panas ya, tapi gak masuk akal kan itu. Terus minta makan, habis, jadi setiap makan di rumah sakit tuh habis sama dia gitu kan. Saya bilang lah, Bu, Ibu ngerasa ada yang aneh gak sih? Saya bilang gitu. Iya Ibu juga ngerasa ada yang aneh, kayak gak masuk di akal gitu Mas. Terus dokter juga bilang kan, dia nih lambungnya udah kronis kan, dengan kenyataan yang kita selalu lihat, dia selalu kayak aduh sampai benar-benar sakit banget gitu, berarti kan perutnya bermasalah gitu. Tapi kok dia makannya kayak orang sehat banget gitu loh. Terus ntar bengong, terus ntar ini kayaknya udah nggak beres nih Bu gitu kan. Terus aku bilang, yaudah Bu kalau kayak gini bukannya kita nggak kasihan sama dia, kita juga sayang ya Mas, cuma maksudnya di sini kita lebih kesian lagi kalau kita menyiksa dia dalam keadaan seperti ini gitu. Apalagi kita lihat ini udah nggak masuk akal, udah di luar nalar lah, dia berdiri aja kita pegangin karena dia kayak bongkok gitu loh Mas, karena di sini tuh sakit. Tapi makan kayak orang normal, nggak masuk di akal kan. Akhirnya saya bilang, yaudah Bu kita sama-sama obatin aja deh, saya bilang gitu. Saya nggak mikir kemana-mana tuh Mas, cuma saya ada firasat tuh kayak ini udah gak masuk akal, cuma saya nggak bisa bilang ini kenapa gitu kan. Akhirnya saya mikir lah tuh selama saya kerja, terus kalau saya pulang, emang lagi pulang tuh kayak kemana ya ini, maksudnya saya harus mulai dari mana nih, saya masih buta banget, saya nggak tahu apa-apa gitu. Terus saya tanya-tanya lah, dengan modal bertanya ya mungkin ada solusi, saya modal cerita ke orang, gue punya nenek nih begini, gimana ya. Terus singkat cerita, saya punya temen yang emang keluarganya ini, salah satu keluarganya ada yang bisa lah ibaratnya gitu. Saya modal nekat, saya datang, saya bismillah coba dulu gitu kan, bukan niat mau macem-macem atau gimana, tapi niatnya emang buat ngobatin. Saya datang, dianterin sama teman saya, terus dijelasin pas sampai ke rumah omnya teman saya ini, diceritain sedikit kan dia mau ngobatin neneknya. Nah omnya itu bilang, ya saya udah tahu, dia bilang gitu kan. Boleh lihat fotonya? Terus saya kasih lihat dong fotonya pas dia lagi ya dalam keadaan udah terbaring lah tuh, saya foto. Terus saya kasih lihat, dan ternyata Mas itu ada yang ditanam di dalam tubuh dia. Ya mungkin jumlahnya saya nggak bisa bilang ya, tapi setidaknya ada yang dia pakai lah.
Nah, ternyata kecurigaan saya selama ini, curiga saya tuh bukan ada yang ditanam, tapi yang mengganjal itu ternyata beneran ada. Jadi kejadian yang saya alamin selama ini itu ngaruhnya ya karena itu. Terus di situ dijelasin sedikit, ternyata yang lebih dominan itu adalah barang yang dia tanam. Karena saya dapat penjelasan sedikit ya, dan mungkin ini buat pembelajaran teman-teman semua ya. Kalau mau mengambil keputusan sesuatu itu coba dipikir-pikirin lagi, apalagi ini menyangkut tubuh kita, apalagi yang kita korbankan itu, misalkan kita ambil ilmu itu mungkin dari yang gelap ya kan, pasti itu berpengaruh entah ke kita atau ke keluarga kita gitu. Nah ini ngaruhnya kan jadi ke tubuh nenek saya ya, mungkin awal-awal enak kali ya mas, maksud enak tuh buat hidup dia enak ya, mungkin di masa mudanya. Cuman kembali lagi ke cerita saya tadi kan, kalau pas udah tuanya kan jadi kesian ke keluarganya, karena dia di saat dia udah nggak mampu untuk menopang apa yang dia punya, sehingga kan keluarganya yang mengurus kan. Jadi ngaruh banget ya bang buat ke keluarga gitu. Apalagi kalau misalkan dia tuh nggak ada omongan, maksudnya apa ya, kayak memberitahu masa lalu dia tuh seperti apa gitu. Jadi diam-diam aja mungkin karena malu atau nggak mau keluarganya tahu ya apa yang dia alami dulu gitu kan. Ya kejadiannya mungkin bisa aja seperti ini gitu. Bukannya berniat membuka aib, tapi ini menjadi pembelajaran aja ya kan. Nah singkat cerita, kembali lagi saya ke orang yang om teman saya itu. Dia bilang iya ada ditanam, kata dia gitu. Itu udah lama banget dari masa dia muda, dan itu emang buat diri dia sendiri sih mungkin, karena dia perantau juga ya bang. Dia kan orang Kalimantan. Dan dia ke Jakarta itu ikut suaminya juga kan, jadi mungkin suaminya juga udah nggak ada pas dia masih muda. Dia harus ngurus anak-anaknya sendiri, jadi mungkin buat pegangan dia kali ya. Nah akhirnya saya singkat cerita, saya berobat ke om teman saya itu. Dia bilang gini, dia ngasih air itu buat minum, buat mandi, buat diolesin ke badan selama dia sakit di rumah sakit tuh. Jadi dia mandi dicampurin aja airnya, terus dia minum dicampurin air minum dia. Kalaupun nanti ada kayak barang-barang misalkan yang gak masuk akal kayak di jidat dia, kayak ada apa ya, barang yang kalian lihat gitu kayak keluar gitu, nggak usah dicabut atau apa gitu, pokoknya diamin aja, itu biarin dia letek, apa ya bahasanya, copot sendiri gitu. Cuma pada saat saya kesana itu yang bikin saya sedih, si bapak ini bilang, kamu sudah siap, karena ya jujur ya memang ini udah bukan dia sepenuhnya, dia itu jidat saya sepenuhnya, tapi udah ada campur tangan ya dari mungkin apa yang dia tanam itu. Nah dari situ ya emang berat ya bang, maksudnya saya dari kecil sama dia juga kan, dan yang paling sayang sama saya itu kan dia juga kan. Jadi pas dibilang kayak gitu ya gimana gitu, kalaupun gak dicabut saya harus hidup dalam keadaan dengan orang yang bukan sama lagi sepenuhnya gitu kan. Akhirnya saya bilang insya Allah saya siap, saya bilang gitu, karena saya nggak mau nyiksa dia lama-lama juga kan, kesian. Akhirnya dia bilang ya udah bismillah, niatin dalam hati, saya bantu dari sini, biar nanti airnya kamu minumin, yang tadi saya bilang minumin, olesin ke muka dia, ke seluruh tubuh dia lah istilahnya ya kan. Itu singkat cerita, saya udah pulang dari tempat omnya teman saya. Saya bilang ke tante saya, ya bu, ternyata kata omnya teman saya memang benar adanya apa yang kita curigakan dari keanehan-keanehan selama ini ada sangkut pautnya dengan masa lalunya Jida gitu. Tanpa omong panjang lebar, kita menjalani itu mas selama kurang lebih 4 harian dari pulang dari berobat. Pada saat itu masih dalam keadaan di rumah sakit. Sehari itu sempat pulang, terus
masuk lagi karena ya seperti biasa perutnya yang sakit nggak kuat. Akhirnya balik lagi ke rumah sakit. Kita jagalah nih berdua. Saya minta tolong sama tante saya kan karena nggak bisa terus-terusan kan karena saya kerja kan. Saya nggak pernah pulang, jadi tante saya yang ngurusin jidat saya udah kasih tahu ke dia. Ada satu masa di mana saya disuruh pulang, bener-bener kayak diminta pulang. Itu saya ingat hari hari Jumat. Saya pulang, diminta nginep tuh sehari di rumah sakit. Saya pulang, datang bener-bener kayak sumringah. Cuma saya udah tidak merasakan seperti mencekam. Kalau masih takut, kalau ngeliat dia tuh udah kayak normal, rasanya seperti normal. Saya nyampe di rumah sakit itu jam 8 malam kan. Saya nyampe, saya izin sama satpam, saya minta tolong banget karena saya benar-benar belum ketemu kan. Saya masuk, dibolehin masuk. Saya ngeliat dia juga ngeliat saya seneng, tapi emang udah beda mas. Udah beda tuh dalam arti udah benar-benar lemes banget. Bener-bener ibaratnya udah nggak kayak sebelum terakhir saya pulang tuh kan dia masih nafsu makan atau ini udah bener-bener lemes. Terus saya beli ketoprak sama minumnya kopi kan, dia minta sedikit saya kasih, tapi emang bener-bener udah beda. Abis diobatin tuh udah bener-bener beda. Tapi emang saya ngeliat juga di jidat kayak apa ya, tahu nggak kalau yang di cincin anak kecil itu kan suka ada yang kecil gitu, yang kayak permata kecilnya gitu. Tapi emang ada bentukannya kayak gitu di jidat. Saya cuma ngeliatnya di jidat aja ya, itu jelas. Cuman saya bilang ke tante saya, cuman benar-benar kayak itu kayaknya udah mulai copot gitu. Cuman saya sama tante saya udah sama-sama tahu lah ya kan. Cuman dia lama ngeliatin saya gitu kan, ngeliatin lama. Terus dia mulai kayak bilang, nak, tahu kan kalau misalkan bayi sayang sama kau udah apa ya mas, bahasanya tuh udah kembali seperti dia lagi, cuma udah lemes, udah beda lah, tenaganya udah nggak ada. Dan saya percaya itu udah kembali ke dia normal gitu kan. Terus akhirnya di jam 12 malam itu kan kita tidur ya, kita tidur. Dia tadinya udah tidur duluan, jadi saya udah tidur duluan. Terus saya pas saya lagi tiduran sama tante saya kan ngadep tembok. Saya sempet ngeliat dia tuh kayak ngeliat ke saya gitu loh. Jadi kan dia di kasur atas, saya tidur di bawah gitu kan. Nah dia tidurnya gini, jadi saya di bawah kaki dia gitu loh mas, posisinya. Jadi kasur nih, yang ini kaki dia, saya di bawahnya tidur gitu. Jadi muka dia di atas tuh kalau misalkan dia lihat ke bawah pasti kan nih, dia nyamping mas, langsung kayak berbalik gitu nyamping, tapi ngeliatin ke saya gitu. Saya tahu itu tatapan mata kosong gimana ya, ngeliatin ke saya gitu. Terus saya mikir kayak apa nih ya, saya takut kan. Mulai ada lagi tuh perasaan kayak takut, mungkin masih kebayang-kebayang yang kemarin kali ya. Mana itu udah jam 12 malam kan, saya mau bangunin tante saya juga saya nggak enak. Dia ngeliatin, dia cuman senyum aja. Abis itu udah saya ngeliat kasur dia goyang karena dia berbalik lagi kan. Abis itu dia tidur, udah singkat cerita dia tidur. Pagi-pagi bangun, saya itu masuk siang kerja, jam 12 kalau di tempat kerja saya masuk siang itu jam 12. Saya mandi, saya sempat beli ketoprak. Buat dia tuh buat makan rame-rame. Habis makan sarapan dulu, saya suapin kan dia, terus dia minta saya gini, nak, malam ini pulang sini ya, nginep, kata dia gitu. Terus saya bilang, Jit, kalau buat sekarang pulang aku nggak bisa karena ongkosnya ngepas, aku bilang gitu kan. Jadi paling nanti kan gajian 3 hari lagi, kataku gitu kan. Nanti aja kalau pas gajian aku pulang bebas dah, Jida mau beli apapun, mau minum kopi aku beliin, aku yang suapin karena dia minta disuapin juga kan. Karena singkat cerita saya udah mandi tuh jam 9 tuh, saya udah prepare, saya mandi. Saya sempat duduk dulu kan, ngobrol tuh saya sama dia. Jit, inget ya yang Anggi bilang, tunggu sampai Anggi pulang gajian, kan bentar lagi, 3 hari lagi, kata saya gitu. Terus saya bilang, ya lama banget nak, kata dia gitu kan, pulang aja malam ini. Pokoknya kayak kekeh gitu mas, minta saya pulang. Cuman bukannya saya keras kepala, tapi emang keadaan tidak memungkinkan untuk saya pulang pada saat itu kan. Akhirnya
Saya berangkat tuh jam udah menunjukkan pukul 10. Nah saya bilang, Jit, Anggi berangkat ya gitu kan. Ya Allah, anak bay mau berangkat wi, sian kata dia gitu kan. Suruh dia pulang lagi wi malam ini, nginep di sini, dia bilang gitu. Terus saya lihat tante saya, maaf ya Bu, Anggi nggak bisa kalau buat pulang malam ini kan bentar lagi gajian, Anggi pulang pasti kata aku gitu kan. Tapi saya sambil jalan Mas, pamit ya. Dia nangis Mas, dia nangis, ya Allah anak baik, ketemu lagi nggak ya baik sama dia kata dia gitu. Saya berat tuh Mas, kayak aduh gimana nih ya, perasaan saya juga kayak tiba-tiba gitu loh Mas dalam hati, ketemu nggak nih ya sampai gajian, saya cuman ngomong gitu kan. Terus saya mau keluar kan, dia pas banget pojok, jadi ini pintu kamar gitu kan. Nah ini kamar dia Mas. Nah di kamar dia jadi kebuka setengah gitu doang. Saya mau berangkat, terus dia ngelihat saya sampai bener-bener gimana ya, kalau dari kasur tuh sampai begini, Wi, dia ndak pulang lagi ke sini, nangis. Terus saya juga ngeliat, saya udah jalan, udah setengah jalan tuh Mas, saya dengar dia teriak tuh Mas, dia teriak kayak, Wi suruh dia pulang Wi ke sini Wi, belum tentu nanti ketemu saya lagi, dia ngomong gitu. Saya dengar itu langsung saya sempat berhenti, kayak saya balik lagi, tapi saya nggak balik ke dalam, kayak cuman ngeliatin muka dia gitu kan lama. Ketemu nggak ya nih habis gajian kata saya gitu kan, tapi 3 hari lagi. Terus akhirnya saya berbalik melangkah, Bismillah mudah-mudahan ketemu, aku bilang gitu kan. Berangkat kerja, terus selama di kereta tuh saya mikirin kayak, ya Allah dosa nggak nih ya, maksudnya kayak ketemu lagi nggak nih ya nanti gitu. Udah akhirnya saya fokus ke kerjaan. Kayaknya dari hari kedua dari rumah sakit itu ya, saya dapat berita dari abang saya, dia bilang kalau jida saya itu udah koma katanya. Terus mau dicuci darah, udah mau dicuci darah, terus mau ada pengambilan operasi kayak ginjalnya, kenapa gitu ya, saya kurang jelas pada saat itu. Terus baru mau tanda tangan buat cuci darah, karena ada 2 pilihan, mau cangkok ginjal atau mau cuci darah. Karena sebenarnya kalau diambil dua-duanya itu untuk umur segitu udah sebenarnya udah nggak bisa Mas, cuma yang nggak ada pilihan lagi kan, kita mencoba ya kan. Akhirnya saya telepon lah tuh tante saya, gimana keadaan Jida? Ya ini baru mau dicuci darah kata dia gitu. Nah itu sekitar kayaknya jam 3 siang pas saya istirahat itu. Saya telepon, dia bilang, iya ini baru mau dicuci darah, kemungkinan sore entar jam 4 kata dia gitu kan. Jam 4 lah saya udah masuk ya kan. Akhirnya singkat cerita udah saya nggak pulang kan, saya di kosan. Nah saya nggak telepon tuh Mas, saya nggak telepon, saya nggak nanya, karena saya udah capek banget kan, pulang kerja saya udah capek banget. Terus saya di kosan tuh, saya di kosan, cuma emang kayak apa ya, saya ngerasa tuh di kosan tuh pada malam itu tuh ada nemenin saya, kayak tidur tuh kayak apa ya, kayak nggak sendiri di kamar gitu, kayak ada yang datang, cuman saya nggak tahu kan. Itu bener-bener ya emang kipas, cuman kipas saya gede kan, cuman anginnya tuh beda Mas. Saya ngerasa kayak ada angin, tapi anginnya tuh beda, dinginnya tuh beda. Tapi karena saya capek ya udah saya bawa tidur aja kan. Gak cerita, saya sampai besok pagi, saya bangun tuh pagi 5:30, tuh perasaan saya udah nggak enak ya kan, udah nggak enak. Cuma saya nggak nanya jida saya gimana, saya nggak nanya karena saya posisinya masuk pagi kan pada saat itu. Saya masuk pagi, terus saya kerja seperti biasa. Saya nggak nanya, udah mulai nggak nanya tuh saya, karena menurut saya ya bentar lagi nih udah mau gajian gitu kan. Akhirnya saya pada saat itu disuruh lembur kan, kasirnya kan kurang 1, akhirnya saya disuruh lembur. Itu kan kalau di tempat kerjaan itu HP disuruh taruh di kotak. Nah saya lembur, akhirnya saya closingan kasir. Kayak gelisah gimana ya Mas, dari pagi tuh gelisah, cuman saya emang nggak ada pikiran ke sana, cuman gelisah. Saya pun nggak ngontak karena saya nggak ada pikiran ke sana kan. Saya lagi ngerjain kasir, kayak ada apa nih ya, kenapa ya kok perasaan hati kayak enak gitu. Itu tepat di jam 10 tank banget, jam 10 tank tuh udah closingan, saya udah selesai. Saya buka HP tuh Mas, saya buka HP, denger ada telepon 8 kali dari tante saya, terus ada chat 4 kali.
Anggi angkat dulu, kayak ibaratnya suruh ada sesuatu nih. Nah terakhir chat itu cuma bilang, Anggi, ibu cuma mau ngabarin kalau Jida ada salah, mohon dimaafin, Jida udah nggak ada. Wah saya di situ kayak rasanya ada, terus campur aduk mas, capek iya, rasa nyesel dari saya ninggalin dia, yang saya bilang gajian ketemu gak nih ya gitu kan, maksudnya belum sempat beliin dia ketoprak juga kan, saya janji sama dia. Cuman itu malam itu benar-benar saya langsung pulang itu udah nyampe di rumah kan mas, udah nyampe di rumah itu benar-benar yang di sini dia udah nggak ada, tapi udah benar-benar hilang. Tapi kayak apa ya, bentukannya tuh kayak udah bukan bolong banget gitu, cuman kayak bekas ada yang benda keluar gitu kan. Terus saya di situ ngerasa bersalah kan, saya mikir gini, Jit maaf ya, maksudnya kalau mungkin saya nggak ngobatin mungkin dia masih ada, cuman kan saya nggak punya pilihan gitu loh. Selama dia meninggal tuh udah terbaring itu, saya minta maaf mas. Saya nyampe rumah jam 1 kan, saya minta maaf, saya nemenin dia tidur benar-benar di samping dia. Terus kayak itu mukanya gimana ya mas, bersih, jadi udah nggak kayak yang waktu saya lihat tuh, udah beda banget, udah benar-benar muka dia asli. Beda lah kalau misalkan kita ngelihat yang saya rasain pada saat itu ya, semasa dia hidup masih ada itu, sama pas dia meninggal udah nggak ada tuh, udah beda banget, udah bersih. Akhirnya sampai besok pagi kan jam 7-an tuh udah mulai dimandiin lagi, dimandiin langsung dikuburin kan, dikuburin. Singkat cerita itu dikuburin, nyampe kuburan itu di daerah Depok jam 12 dikuburin. Udah pulang ngubur, kita kembalilah ke rumah. Kita kembali ke rumah itu sekitar jam 1:30-an. Saya nggak pulang ke rumah saudara saya, karena kan acara ibaratnya pas dia meninggal itu ditaruh di rumah tante saya di atas. Rumah dia itu kan di bawah karena nggak muat kan. Jadi saya pulang ke bawah, ya yang lain pada di atas. Karena mengenang dia lah mas gitu kan, saya pulang ke rumah. Itu kayak rumahnya tuh sepi, gimana udah mulai enak lagi tuh rumahnya, udah mulai enak lagi. Saya pun udah mulai berani tidur di rumah dia. Nah ini nih mas, titik kembali lagi mulai ada hal anehnya lagi setelah dia nggak ada. Saya tidur kan sampai abis maghrib saya tidur, saya bangun seperti biasa, duduk di depan teras kayak duduk bareng dia gitu. Itu mulai tuh mas, kayak ada yang ngamatin saya lagi dari posisi dapur, arah dapur. Jadi kan kalau digambarin itu masuk rumah Jida saya tuh los ke belakang tuh dapur, jadi kayak 3 petak gitu kan, los ke belakang tuh dapur. Tuh kayak ada yang gimana ya, kalau kita lagi ngeliat dari sini tuh kayak ada gambaran yang nengok ke saya gitu kan. Itu abis maghrib banget, abis maghrib saya keluar, saya cuma buka pintu sedikit gitu kan, saya ngeliat kayak ada yang kayak gini dari sini mata saya kan. Cuma saya masih mikir kayak enggak, ini halusinasi, karena dari siang aja saya pulang udah nggak ada apa-apa kan. Aturan ya emang sebenarnya udah nggak ada apa-apa, karena Jida saya udah alhamdulillahnya udah tenang gitu kan, meninggalnya juga udah bagus gitu kan. Terus udah nggak ada gangguan lagi tuh, saya cuma ngerasa ada yang ngeliatin saya. Terus akhirnya abang saya pulang lah nih, tidurlah saya kan sama abang saya tidur, saya tidur juga, saya capek karena besok udah mulai kerja lagi kan, masuk siang. Nah saya bangun jam pagi tuh jam 5:30 lah, karena kan biasa Jida saya kalau 5:30 tuh udah ngurusin kembang, dia suka banget kembang, nyapu. Nah saya duduklah tuh di teras seperti biasa, saya habis mandi, saya duduk di teras kayak bengong biasa. Tuh kayak apa ya mas, kayak ada yang nemenin saya gitu loh, duduk di luar gitu. Kayak saya tuh duduknya tuh nggak sendiri, padahal tuh masih sunyi, gimana ya, cuman bunyi kayak orang yang lewat buat sholat, ibu-ibu sholat gitu. Tapi kan ini perkampungannya agak sepi ya, nah ini buat sholat, dan tuh kayak ada yang nemenin. Tapi saya ngerasa kayak, saya mikir kayak, oh yaudah Jida kalau menemenin nggak apa-apa, saya mikir gitu kan. Terus saya masuk lagi tuh ke dalam.
Saya masuk ke dalam, saya nonton TV jam 9-an saya keluar. Terus saya udah mulai pakai seragam kan tuh masih jam 9 karena saya udah mau berangkat kan. Nah, saya sempet tuh duduk di teras lagi kan. Sebelum berangkat saya pakai sepatu, ya maksudnya mau pakai jaket, udah dalam keadaan pakai jaket, mau pakai sepatu, beberes sudah ada tas lah. Cuman saya bengong-bengong dikit lah, maksudnya gimana sih namanya orang habis baru ditinggal ya kan, pasti rasanya sepi lah gitu kan. Terus saya dengar kayak, "Gi, tolong nah anak bayi," dia bilang gitu. Wah, saya langsung kayak, ini dengan yang saya, ini salah dengar apa gimana ya, saya bilang gitu kan. Saya langsung dari duduk yang tadinya nyantai begini mas, saya langsung kayak, ini salah dengar apa gimana ya, saya bilang gitu kan. Saya negesin lagi mas, saya diem dulu kan. "Gi, tolong nak," gitu kan. Bener bang, ternyata kan gak mungkin sampai 2 kali bang, gak masuk akal kan. Itu yang saya nggak ceritain sama tante saya sampai sekarang. Setelah jeda saya nggak ada tuh, akhirnya saya ngibrit, kan rumah mama saya di bawah lagi kan. Saya turun ke bawah, saya nggak ngomong tuh sama mama saya, "Kenapa bukannya berangkat kerja?" kata mama saya gitu kan. "Kenapa lari-larian, ada apaan sih?" kata mama saya gitu. "Enggak Mi, nggak ada apa-apaan, ya ini mau pamit." Akhirnya saya bohong sama mama saya kan, saya bilang saya mau pamit, saya mau berangkat, saya bilang gitu. Tuh pas saya lari juga saya pikir, kok kayak gini, maksudnya udah saya pikir udah selesai maksudnya gitu kan, kenapa harus kayak gini kejadiannya gitu pas dia udah nggak ada. Terus saya berangkat lah tuh kerja, itu nyampe di kerjaan itu jam 11, saya masuk setengah 12 kan. Saya udah mulai megang handphone, saya udah mau ngetik tuh ke tante saya, mau cerita maksudnya ada kejadian kayak gini. Cuman kan takutnya nggak percaya kan, karena waktu awal yang masalah jida saya punya nanam gitu aja, saya juga mau takut, ternyata pas tante saya buka suara duluan, baru saya buka suara, baru kita tahu kan. Cuman kalau ini saya agak takut gitu mas, takut dia nggak percaya juga, karena menurut dia kan mungkin jida udah nggak ada gini. Bahkan sampai sekarang saya nggak tahu, tapi saya pendem sendiri kan. Udah kayak gitu, saya pulang malam kan tuh, saya masih pulang, tapi saya nggak mau tidur di rumah jida saya tuh, saya nggak mau tidur di rumah jida saya, tidur rumah mama saya. "Ma, izin ya, aku malam ini tidur sini." Nah, mama saya juga agak takut, karena kan mama saya itu, dia itu adiknya jida saya kan. Kalau orang Kalimantan tuh emang kalau sama hal-hal yang kayak gitu mungkin masih kental ya mas. Jadi kalau kan karena saya deket nih sama jida saya, jadi mama saya tuh takut kalau misalkan, "Enggak, ntar si datang lagi ke sini gara-gara kau di sini." Jadi gitu, jadi dia suges lah apa gimana. Tapi kalau orang kayak gitu dia masih percaya kan sama hal-hal kayak gitu. Nggak ada apa-apaan," kata saya gitu kan. "Besok enggak kerja nih, udah cepetan, udah malam," kata gitu kan. Akhirnya udah masuk, lu tidur di ruang tengah aja, kata mama gitu kan. Akhirnya sama rumahnya 3 petak juga, saya tidur di tengah kan. Jadi tidur di tengah gitu lagi mas, kayak, tapi ini udah sempat tidur pules ya gimana sih kalau misalkan orang kebangun gara-gara cuman mau berbalik gitu. Terus saya benar-benar kayak ngerasa dipeluk gimana ya mas, kayak ada nemenin saya tidur. Itu masih dalam keadaan masih mau menuju ke 40 hari, ibaratnya baru-baru banget kan. Itu juga seingat saya itu hari ke-3 dari jida saya meninggal tuh. Udah kayak gitu, yaudahlah saya langsung dalam hati kayak takut, cuman kayak yaudah kalau cuma begini doang nggak apa-apa deh, asal jangan ganggu yang macem-macem nih gitu kan. Akhirnya pulas tidur. Nah singkat cerita, pagi-pagi saya bangun tuh 5:30 seperti biasa kan. Saya bangun 5:30, saya mandi, mama saya kan udah bangun tuh sarapan. Nah saya niatnya mau ke atas, mau ke rumah jida saya, maksudnya mau bangunin abang saya kan. Nah yang nggak masuk akal tuh mas, ya saya mungkin bisa aja mikir ya itu kaki mungkin ami saya atau gimana ya kan. Ami tuh bahasa Arabnya kan abang ya kan. Tapi saya lihat di sendal dia tuh gak ada dia bawa tanah gitu loh. Karena di depan rumah itu ya mungkin karena ada tanaman, ada tanah ya. Cuman gak ada mas, beda kan kalau tanah pot sama tanah merah kuburan itu kan
beda ya kan. Itu arahnya itu dari luar rumah jidah saya tuh kalau misalkan semen kan kayak semen gini nih cuman halus. Nah ini udah mulai ubin kan, masuk ke dalam tuh emang bukan jiplakan kaki, cuma kayak gasretan gitu loh mas. Arah masuknya tuh sampai ke, jadi ini pintu nih, di bawahnya udah sampai pintu itu doang. Nah di balik pintu nggak ada, cuman kayak gasretan itu doang. Dan saya nggak ngomong, tapi maksudnya saya mastiin dulu nih, apakah ini kaki ami saya gitu kan. Sendalnya kan ada di bawah tuh yang di tempat semen, yang semen. Nah itu terus sampai ke lantai kan. Kalau emang itu logikanya ami saya, kaki ami saya kan, aturan nggak usah sampai ke ubin teras juga dong, kan karena sendalnya di situ. Oke, mungkin kita mikir gini deh, mungkin di jempolnya kan, apa dia nginjak tanah terus dia pakai sendal di jempolnya gitu kan. Oke dia masuk, berarti kan di balik pintu aturan ada dong, seterusnya ada sampai dia masuk masuk apa, naik ke kasur mungkin di bawah ya, sisa-sisa walaupun kayak dikit-dikit tuh pasti ada kan jejaknya ya. Iya ini nggak ada mas, jadi cuma sampai di depan pintu itu aja. Oke lah, mungkin orang mikirnya di sini yang nonton kayak ya mungkin dia udah ngelap kali atau gimana gitu kan, tapi itu ada elap kan di belakang pintu, itu nggak ada. Maksud saya ya walaupun kayak cuman jiplak sedikit lah gitu, habis dia ngelap kaki pasti ada lah, cuman dia cuma sampai depan pintu aja. Ya saya mungkin sampai sekarang masih mikir gini, mungkin ada orang kali yang habis masuk ke sini gitu ya kan. Saya masih mikirnya ke situ, atau enggak kan ami saya punya ayam ya, mungkin kaki ayam kali apa gimana. Cuma kenapa saya bisa mikirnya ke maaf aja ya ke almarhum jidah, karena saya pernah juga kejadian di pengalaman hidup saya di almarhum bapak saya, kejadiannya juga pernah di rumah kayak gitu. Makanya saya mikir kembali lagi ke jidah saya yang kayak gitu. Jadi ini udah kok malah makin kayak gini nih, saya bilang gitu kan. Udahlah, udah mulai nggak mau pulang dah tuh, saya bilang udah nggak beres nih. Ibaratnya kayak saya udah mulai parno, tapi saya nggak pernah cerita semenjak pokoknya pas udah jidah saya meninggal, kejadian apapun saya nggak pernah cerita tuh mas. Saya keep sendiri, maksudnya kan kayak kalau jidah saya udah nggak ada kan orang nggak bakal percaya dong. Mungkin kalau dia masih ada, kita menyangkut pautkan, kalau saya cerita ke tante saya mungkin masih masuk akal. Ini orangnya udah nggak ada, ya aturan udah nggak ada dong. Ya berarti udah sembuh, udah ini kan, pasti lo ya bohong. Saya takutnya cuma dipikirnya kayak gitu kan. Akhirnya wah udah nih nggak beres dah, udah mendingan ya udah, maksudnya jidah udah nggak ada juga kan. Maksudnya kalau memang mau main ya main aja gitu, tapi sesekali saya belum berani pulang tuh mas. Akhirnya saya balik memutuskan untuk udahlah di kosan dulu dah, seberapa lama kayak gitu kan. Udah singkat ceritanya, saya besokannya tuh udah mulai tuh di kosan dah tuh, udah mulai di kosan, nggak pernah pulang lagi. Itu udah lewat masuk ke 40. Nah saya nggak ngeh kalau itu udah 40 hariannya jidah kan, malam itu 40 hariannya jidah, saya nggak ngeh. Nah sempet besokannya mau 40 harian, mau diadain acara di rumah tante saya belum pulang kan, saya masih kerja tuh posisi malam itu. Jadi besokannya pulang kerja saya mau langsung datang ke sana. Nah hari besokannya mau 40 harian saya balikan ke kosan tuh. Ya biasalah mas, lagi ada problem, mungkin lagi sensitif ya perempuan, saya lagi ada masalah. Saya pulang lah nih ke kosan, itu sekitar jam 10 malam. Jam 10 malam saya pulang ke kosan saya itu kan pintunya itu agak kuat ya, kalau ada angin tuh bener-bener ada alasan kalau misalkan pintunya kegeser tuh, entah itu orang yang dorong atau bener-bener emang lagi anginnya kenceng baru bisa kebuka gitu kan. Nah ini saya cuman buka dikit mas, terus saya nangis lah tuh kan, saya udah lagi dalam keadaan nangis tuh, pintu geser mas, tapi nggak bunyi, emang pintunya tuh kegesernya nggak bunyi. Cuman saya lagi nangis langsung kayak, kok itu jam 10 kok pintu gimana ya, rasanya lagi nangis tapi parno juga karena pintu itu kan berat kan. Terus saya lanjut lagi tuh, saya nangis kan tuh di situ, kok kamar juga bau wangi cendana, tahu kan wangi cendana yang kayak gitu. Nah wangi kayak gitu, terus saya langsung mikir, langsung taknya tuh ke mungkin karena emang saya deket banget kan mas sama jidah ini,
Jid, Jida datang ya. Saya sambil nangis semua, saya bilang, Jida datang. Enggak, Anggi nggak apa-apa. Kalau emang Jida datang, mau nemenin silakan temenin. Tapi jangan mikir Anggi kenapa-napa, enggak, Anggi nggak apa-apa gitu. Pas saya ngomong kayak gitu mas, itu benar-benar kayak ada angin mas. Anginnya tuh benar-benar yang kayak, cuman kenanya tuh kayak apa ya? Kayak di bagian leher sini aja mas. Kayak dingin banget ya kan. Nah, saya ngeliat tuh jam tuh menunjukkan pukul jam 12, pas banget jam 12. Saya udah ngantuk banget kan. Saya udah ngantuk banget karena habis nangis, saya tidur. Saya bilang, Jit, kalau mau nemenin, temenin aja nggak apa-apa. Aku bilang gitu kan. Kalau emang mau pulang, ya udah pulang, kataku gitu kan. Kan habisnya juga kita udah beda nih, udah masing-masing, jangan ganggu, kataku. Aku ngomong kayak gitu. Tiduran tuh mas. Pagi-pagi, seperti biasa saya bangun agak kesiangan dikit lah. Itu juga dengan bunyi alarm jam 6. Saya bangun, pintu mas udah ketutup. Padahal itu gak masuk akal sih itu, pintu ketutup. Terus saya langsung berdiri, saya buka kan pintu saya. Ini pintu ibaratnya berat loh mas, bukan yang berat banget, tapi ibaratnya emang harus ada tenaga untuk bisa membuka dan menutup pintu itu, tapi ini ketutup. Terus saya langsung mikir kayak, oh ya udah fix, maksudnya berarti emang benar dia mungkin gak ada. Saya nggak bilang Jida saya juga maaf ya, saya tante yang mana, nggak mungkin ya, namanya saya deket banget sama dia, saya yang paling disayang, mungkin dia mastiin aja. Apalagi kan belum 40 hari, belum mencapai pada hari itu, besokannya baru mau mencapai 40 hari kan. Kalau kata orang kan 40 hari masih ada di sekitaran orang-orang terdekat dia kan. Ya mungkin dia apalagi ngeliat saya dalam keadaan nangis kayak gitu, mungkin dia kenapa nih anak bayi gitu kan. Dia datang pas posisi dia lagi ngeliat, dia datang. Ya udah, nah dari situ setelah malam itu udah lewat 40 hari, alhamdulillah sampai sekarang udah nggak pernah ada gangguan lagi, ataupun kayak sekedar angin atau apa gitu, udah nggak pernah, alhamdulillah. Cuma ya sebelum 40 harian itu gangguannya cuman kayak gitu aja, dan setelahnya udah alhamdulillah. Mungkin dia sekarang udah tenang, dan minta doanya juga ya mungkin buat teman-teman sekalian yang nonton, masnya juga mungkin nanti bisa dibantu doa buat almarhum Jida saya ya. Oke, terima kasih Mbak Anggi sudah mau datang ke sini ya Mbak ya, dan mau menceritakan kejadian yang pernah terjadi. Dan sekali lagi ini bukan mau mengungkit luka lama atau membongkar aib seseorang, tapi ya tadi udah disampaikan juga pesannya dari Mbak Anggi hanya untuk notice nih buat teman-teman yang mungkin masih ada di sini yang nonton ya, biar nggak sampai kejadian seperti ini untuk pembelajarannya. Ya, seperti itulah ya teman-teman ya. Makasih sekali lagi Mbak Anggi ya udah mau datang kemari ya. Terima kasih juga udah diundang ke sini. Mbak Anggi, ini kalau baru tahu nih, almarhumah ini berasal dari daerah Kalimantan mana? Di Kalimantan Barat, Mas. Pontianak. Oke, Pontianak. Iya. Ya, gua pernah sana juga tuh. Lumayan lama di sana. Memang masih terasa banget sih mistisnya ya. Orang-orang sana tuh masih terasa lah pokoknya lah. Oke, Mbak Anggi, ini kan tadi kan versi dari Mbak Anggi nih, yang semasa hidupnya Mbak Anggi ini bisa bilang mengabdikan diri untuk menjaga atau menemani ya sampai si Jida ini menghembuskan nafas terakhirnya. Kalau untuk dari orang terdekat nih, tante dan kakaknya Mbak Anggi, ada nggak sih pernah nyampaikan atau bercerita sama Anggi tentang kejadian-kejadian serupa yang dialami gitu? Menyangkut Jida saya? Iya. Ya mungkin yang ngerasa banget impactnya itu saya sama tante saya sih Mas, karena yang lebih banyak waktu ngejaga dia kan kita berdua ya. Jadi keanehan itu benar-benar kita rasain ya berdua. Selain itu emang gak ada yang tahu, karena mereka cuman kayak jenguk, datang, terus kita kasih tahu, iya nih tadi Jida begini-gini, udah makan kok dia. Kayak misalkan anak-anaknya nih abis pulang kerja ya cuman ngeliat, terus kita kasih tahu ya tadi dia mau kok, masih mau kok bang makan gini-gini, abis itu udah. Tapi kan yang selama kita ngerawat dia kan yang paling lama itu tante sama saya kan. Tapi lebih lama lagi tante, yang jamnya lebih banyak ngerawat dia itu tante sih yang lebih ngerasa impactnya. Sampai itu ada selalu WhatsApp kayak, Anggi waktu saya sering pulang ya, kamu pulang jam berapa? Ibu udah mau naik nih, ibu takut banget gitu. Sampai sebegitu takutnya si
karena emang udah beda banget mas. Kayak hawanya juga udah beda kan. Takutnya ini lebih ke dasar ada sesuatu yang di tubuhnya itu ya, karena itu ya. Karena pelajaran juga ya buat teman-teman atau buat kita semua lah ya kan di sini. Kayak ada kata-kata kan yang apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Kayak misalkan contohnya gini, kalau kita nanam barang untuk karir, misalkan ya untuk cantik, karir atau apapun gitu yang menyangkut hal-hal yang seperti itu ya, yang magic seperti itu kita nanam ataupun kita buang itu sebenarnya harus ada gurunya, harus misalnya kita nanam sama si A, ya yang ngeluarin harus sama si A. Tapi kalau misalkan kita telat mencabut dalam arti kita udah tua nih, tapi yang nanam barang itu ke kita itu udah nggak ada, itu susah mas. Tapi alhamdulillahnya ya, maksudnya saya masih dikasih jalan sama Allah, masih dipermudah, bisa nih. Kalau kata orang Kalimantan itu harus yang sepeguruan baru bisa. Berarti betapa sulitnya kan, bayangin kita harus nyari kemana-mana gitu loh. Dan kita pun apalagi kalau kayak saya gini kan masih buta ya mas, nggak ngerti sepeguruan. Ya mungkin kalau bukan karena Allah maksudnya memudahkan, berarti kita pikir nih betapa sulitnya kalau emang kebetulan om teman saya itu bukan sepeguruan. Kita tahu dari mana nih sepeguruan atau enggak. Berarti kan kita harus nyari kemana-mana. Susahnya ntar anak kita yang nanggung, ibaratnya kayak gini sakit. Kan pasti yang orang-orang yang masih sehat yang ngebantu dia. Ya kalau emang ini harus dipikir-pikir lagi deh. Betul. Ya kan? Gitu aja sih mas. Oke. Terima kasih sekali lagi buat Mbak Anggi, dan semoga ada hikmah yang selalu bisa diambil dari setiap kisah yang dikisahkan oleh narasumber kita pada malam hari ini. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Dan lagi-lagi gue mau ngingetin buat kalian nih yang punya kisah-kisah menyeramkan, kalau mau jadi narasumber seperti Mbak Anggi, langsung aja DM ke Instagram pribadi gue atau ke Instagramnya @titikoma. Dan akhir kata, gue John Arya dan Mbak Anggi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.